Sudah, Ibu. Bagus. Hari ini materi kita pertemuan keempat mengenai ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Maria Emilia Santi. Adik-adik bisa memanggil Ibu dengan sebutan Santi. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya dulu materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ada, Ibu. Ya, silakan. Tentang asas-asas, Ibu. Asas-asas, coba sebutkan asas-asas apa saja. Yang pertama, asas keterbukaan, asas keadilan, asas ketidakpastian, asas profesionalitas, asas hukum, asas kepentingan hukum, asas akuntabilitas, asas kemanfaatan, asas kecermatan. Ya, mantap. Terima kasih Adik Karlin. Nah, karena adik-adik masih ingat materi minggu lalu, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Nah, dalam ketentuan umum ini, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, nah di sini diuraikan beberapa pengertian berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Nah, yang kedua ada badan atau pejabat tata usaha negara. Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara di sini adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan melalui atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga ada keputusan tata usaha negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi hukum perdata atau perorangan. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Sudah mengerti, Ibu. Oke, baik, Ibu lanjutnya. Yang keempat itu adalah sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa ini yang dimaksudkan adalah sengketa yang ditimbulkan dalam badan tata usaha negara antara badan perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, di mana sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, yang kelima itu ada gugatan tata usaha negara. Gugatan sini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan tinggi untuk mendapatkan putusan. Nah, yang keenam itu tergugat. Dalam pasal 1 yang dimaksud dengan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh itu adalah penggugat, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1. Nah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah gugatan. Gugatan perwakilan kelompok. Nah, ini adalah suatu tata cara gugatan, pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya atau diri mereka sendiri sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara warga kelompok dan antara warga kelompok yang dimaksud. Nah, ini sesuai dengan pasal 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah paham, Ibu. Oke, materi kita sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan tugas. Nah, untuk Keting membagikan 8 kelompok. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi dan minggu depan dipresentasikannya. Sampai di sini paham? Ada yang Paham, paham? Ibu. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ibu. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Saya, Ibu. Ya, silakan Nancy. Baik, teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nancy dan sampai jumpa untuk adik-adik. Terima kasih.